Hai guys, kembali lagi bersama saya Devi di channel SJSel. Apa kabar nih kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan kembali mengcompare antara Vivo V20 SE dan Vivo Y51. Vivo V20 SE dibanderol dengan harga Rp3.999.000 dan Vivo Y51 dibanderol dengan harga Rp3.599.000 saja. Nah, selisih Rp400.000, apa aja nih kira-kira perbedaannya? Simak video ini sampai selesai ya. Pertama-tama kita akan bahas dari segi desainnya dulu. Vivo V20 SE menggunakan desain Sleek Magical Design, yaitu bodi yang tipis dan juga ringan, serta memiliki ergonomi yang pas digenggam di tangan. Bodi bagian belakang memiliki kontur 3D curves dengan high quality material yang mendukung kenyamanan saat digunakan. Memiliki ketebalan 7,83 mm dengan berat 171 gram. Sementara Vivo Y51 memiliki desain bodi yang elegan dan slim dengan ketebalan 8,3 mm dengan berat 188 gram. Dengan sentuhan desain yang berkelas, permukaan matte yang elegan. Nah, kalau teman-teman ingin HP yang lebih tipis, teman-teman bisa pilih Vivo V20 SE ya. Sekarang kita lihat dari segi layar. Vivo V20 SE mengusung panel layar Super AMOLED. Keunggulan layar Super AMOLED yaitu akan menghasilkan gambar jauh lebih bagus dan detail. Memiliki bentang layar 6,44 inci yang beresolusi Full HD+. Di atas bagian tengah terdapat kamera selfie yang beresolusi 32 megapiksel yang dilengkapi kamera selfie, Super Night Selfie, dan fitur AI Face Beauty. Dengan dilengkapi lagi fitur Multi-Style Portrait yang mengarahkan Anda saat berfoto, dan ada juga fitur Push Master Softline Band dengan hasil kamera yang akan terlihat lebih jernih, jelas, dan detail. Sementara Y51 menggunakan panel IPS LCD, memiliki tampilan yang luas 6,58 inci yang beresolusi Full HD+, sangat nyaman untuk menonton film atau bermain game. Di bagian atasnya terdapat kamera selfie yang beresolusi 16 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan Super Night Selfie, AI Portrait, AI Beauty Face Selfie. Kalau dilihat dari segi layar, sudah pasti lebih unggul V20 SE ya teman-teman, karena V20 SE sudah menggunakan layar Super AMOLED. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sisi-sisinya. Mulai dari di bagian bawah ya. Di kedua HP ini terdapat audio, mikrofon, USB Type-C, dan speaker. Di sisi samping kiri polos ya. Sisi samping kanan terdapat tombol volume dan power yang sekaligus berfungsi sebagai pembaca sensor sidik jari yang ultra cepat. Dan di bagian atasnya terdapat SIM tray. Kedua HP ini sama-sama sudah menggunakan triple slot SIM, 2 slot untuk SIM card, dan 1 untuk memory card. Jadi, dari semua bagian sisi-sisinya sama ya guys. Sekarang kita beralih ke bagian belakangnya. Kedua HP ini sama-sama memiliki triple kamera di bagian punggungnya. V20 SE dilengkapi AI triple kamera dengan kamera utama beresolusi 48 megapiksel night mode dengan AI Beauty, 2 megapiksel kamera bokeh atau blur, 8 megapiksel kamera multifungsi, kamera lebar atau ultra wide angle, dan makro. Kamera makro
berfungsi untuk menangkap objek yang lebih kecil agar terlihat lebih detail dan jelas. Kamera bokeh yang berfungsi untuk memblur yang tidak perlu terlihat dalam gambar dan fokus ke satu objek saja. Kamera lebar atau ultra wide angle memudahkan kita berfoto saat beramai-ramai. Kamera akan otomatis dilebarkan ketika kita mengaktifkan fitur ultra wide angle. Sementara di Y51, ketiga kamera ini terdiri dari kamera utama 48 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan Super Night Mode, mode bokeh, video 4K, dan ultra stabil video, 8 megapiksel Super Wide Angle, dan 2 megapiksel Super Macro. Jadi kalau dilihat dari pembahasan kameranya, Vivo V20 SE dan Vivo Y51 ini sama-sama memiliki jumlah kamera dan resolusi yang sama. Untuk resolusi videonya, kedua HP ini juga memiliki resolusi 4K. Untuk hasilnya, kita lihat aja langsung. Ya, jadi ini dia guys, hasil perekaman kamera belakang dari Vivo V20 SE dengan Vivo Y51 menggunakan fitur sudut ultra lebar. Wow. Hai guys, jadi ini dia hasil perekaman kamera belakang Vivo V20 SE dengan Vivo Y51. Jadi ini sama-sama sudah menggunakan resolusi 4K ya untuk video kamera belakangnya. Jernih banget nih guys hasilnya. Ya. Oke guys, ini dia hasil perekaman Vivo V20 SE dengan Vivo Y51 di malam hari. Wow, masih cukup terang ya meskipun sudah gelap. Ini saya nggak ada aktifin flash ataupun cahaya dari HP-nya, saya nggak ada aktifin, jadi masih lumayan terang ya. Oke, ini dia guys hasil perekaman video kamera belakang dari Vivo V20 SE dengan Y51. Jadi ini saya ambil videonya
dengan pencahayaan yang cukup terang ya. Oke, jadi gimana teman-teman? Dan ini hasil perekaman kamera depan menggunakan mic dari Vivo V20 SE. Dan yang satunya lagi menggunakan mic dari Vivo Y51. Wah, bagus-bagus ya teman-teman hasil videonya. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya, mau pilih-pilih handphone mana yang lebih bagus. Dan ini dia hasil perekaman kamera depan dari Vivo V20 SE dengan Vivo Y51. Nah, jadi kalau dilihat di Vivo Y51 ini terlihat lebih dekat ya hasil videonya. Padahal saya ngambilnya dengan jarak yang sama loh. Jadi teman-teman udah bisa nilai ya. Kira-kira lebih bagus V20 SE atau Y51. Nah, itu dia tadi guys beberapa hasil foto dan video dari kedua HP ini. Jadi menurut teman-teman kayak gimana tuh hasilnya? Bisa ketik di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari sensor sidik jarinya. Vivo V20 SE memiliki sensor fingerprint pada layar ponsel. Jadi contohnya kayak gini ya guys. Nah, kayak gitu contohnya. Terus di Vivo Y51 penempatan fingerprintnya ada di sebelah kanan yang sekaligus menjadi tombol power on off. Jadi kayak gini ya. Jadi tombol power on off sekaligus menjadi fingerprint. Nah, kalau dilihat dari penempatan sensor sidik jarinya, kalian bisa pilih sesuai selera masing-masing ya. Mungkin ada yang suka sensor sidik jari di layar, ada yang suka di samping. Kalau saya pribadi sih lebih suka di layar ya, jadi lebih simple. Nah, selain itu, kedua HP ini juga dilengkapi dengan fitur Face Unlock. Jadi, Face Unlock ini memudahkan kita mengoperasikan membuka sandi layar. Tapi karena musim kayak gini, kita lebih sering pakai masker. Saya kira sepertinya orang-orang di luar jarang menggunakan fitur Face Unlock ini. Seperti saya nih contohnya, saya lebih baik menggunakan kata sandi layar, sensor sidik jari ketimbang Face Unlock. Karena lebih simpel juga pemakaiannya. Nah, sekarang kita bahas dari segi performanya. V20 SE menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 665, CPU octa-core, GPU Adreno 610, dilengkapi dengan FunTouch OS 11 berbasis Android 10, yang dipandu dengan RAM 8GB dan penyimpan 128 GB. Sementara di Vivo Y51 dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 665, CPU octa-core, GPU Adreno 610, FunTouch OS 11 dan Android 11. Dipandu dengan RAM 8GB dan internal 128 GB. Kalau dari segi chipset, RAM dan internal, kedua HP ini sudah sama-sama memiliki RAM 8GB dan internal 128 GB. Tetapi dari segi Android, Vivo Y51 sudah menggunakan Android versi 11 dan Vivo V20 SE masih menggunakan Android versi 10.
Dari segi jaringannya, kedua HP ini sudah menggunakan jaringan 2G, 3G, dan 4G LTE. Berteknologi GSM, HSPA, dan LTE. Dan dari fiturnya, kedua HP ini sudah menggunakan koneksi Wi-Fi, Bluetooth, dan USB Type-C. Di multimedia, terdapat speaker, FM radio. Di sensor ada fingerprint, gyro, dan kompas. Dan yang terakhir kita bahas dari segi baterainya. V20 SE menggunakan baterai yang berkapasitas 4100 mAh dengan pengisian daya cepat 33 watt. Vivo mengklaim pengisian ulang baterai 62% dapat dilakukan dalam waktu 30 menit saja. Sementara Vivo Y51 memiliki baterai yang berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18 watt. Jadi kalau dari segi baterai, Vivo Y51 lebih unggul ya, karena baterainya 5000 mAh. V20 SE lebih unggul dengan pengisian daya lebih cepat, karena menggunakan daya cepat 33 watt. Oh ya, tadi lupa saya jelasin ya teman-teman, di Vivo V20 SE ini sudah memiliki fitur NFC, sementara di Y51 belum ada ya. Tetapi di Vivo Y51 sudah memiliki fitur audio booster. Jadi buat teman-teman yang suka main game, dengerin musik, di Y51 ini sudah dilengkapi ya dengan audio booster. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!